Ada hadis yang mencela orang gemuk karena banyak makan. Nah ini diperhatikan. Ada celaan dari Rasulullah terhadap orang yang gemuk. Kenapa dia dicela? Karena penyebab kegemukannya adalah karena banyak makan. Itu enggak diminta sumpah. Wallahi mas, ini sudah ditawar tadi sama sebelum sampean 1 juta. Lah kok sampean tawar 900, kan rugi saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbalah, amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun, Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Jihad Situbondo yang Allah rahmati. Alhamdulillah di malam hari ini kita masih ditakdirkan punya iman, punya kesehatan dan punya kesempatan, dan Allah gerakkan kaki kita menuju ke rumahnya sehingga kita bisa bertolabul ilmi, mudah-mudahan bersama ridho Allah, dan nanti kita akan mendapatkan pahala kelak. Amin, Allahumma amin. Shalawat dan salam kita sampaikan pada beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita tercatat sebagai umatnya yang kelak berhak mendapatkan syafaatnya. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu, minggu kemarin kita membahas hak tubuh yang ke-7 insya Allah, yaitu tidak memenuhi perut kita dengan makanan atau minuman yang berlebihan. Nah, sekarang ini bukan hak tubuh, tapi ini kelanjutan dari minggu kemarin. Biasanya orang kalau makan itu nanti akan ada dampaknya. Dampaknya yang umum itu akan gemuk. Maka kita bahas, karena ada hadisnya. Nabi pernah membenci orang yang gemuk. Nah, bagaimana duduk masalahnya? Insya Allah di pertemuan ini kita akan sampaikan. Bapak Ibu, kegemukan atau mohon maaf biasanya, anu dulu biar jenengan tahu judulnya. Nah ini, jadi episode 266, gemuk yang mubah. Mubah itu tidak berdosa, tidak berpahala. Ada gemuk yang makruh. Gemuk makruh itu yang dibenci, meskipun ada yang mengatakan tidak sampai berdosa, hanya dicela itu aja. Nah, nanti kita bisa ngukur diri kita ada di posisi mana. Karena kita tidak bisa menghindari itu. Kalau umur sudah di atas 40 tahun itu biasanya mulai. Bapak Ibu, kegemukan atau lebih kita kenal dengan perut buncit, itu kalau penyebabnya faktor genetik, faktor keturunan, atau kondisi alami tubuh, atau sebab-sebab ukhrawi, maka tidak dicela. Kalau kita gemuk, perut kita membesar karena faktor turunan atau karena faktor alami, atau mungkin faktor ukhrawi. Ukhrawi itu faktor akhirat. Maksudnya faktor akhirat bagaimana? Kita ini udah masuk Islam. Nikmat paling besar bagi manusia itu adalah ketika dia sudah bersyahadat masuk Islam. Kalau dia sudah masuk Islam, artinya dia nanti akan menikmati kehidupan di surga. Nah, karena dia paham dia akan mendapat kenikmatan yang luar biasa nanti di surga, dia senang. Jadi orang beriman itu tidak ada kampusnya susah. Orang miskin menderita tetap bahagia. Kenapa? Karena entar lagi akan hidup bahagia, akan hidup enak. Ya Pak jenengan, sekarang ada janji, Pak, 1 bulan lagi sampan akan tak kirim ke Australia
di hotel paling mewah di sana. Sama minta apa diturut sudah. Kira-kira seneng apa enggak kita? Tapi Pak, selama menunggu itu sampai harus berpuasa dulu. Enggak boleh kemana-mana, takut sampai kecelakaan dan sebagainya. Saya yakin syarat yang diminta orang yang menjanjikan kita akan dikirim ke hotel paling mewah di Australia itu pasti akan kita penuhi. Nah, orang beriman itu Bapak Ibu itu sudah paham. Ntar lagi itu akan menikmati kehidupan yang luar biasa, nikmat sekali. Kapan? Di surga, karena dia udah Islam. Nah, ini kenikmatan semacam ini yang dibayangkan menjadikan hidupnya tenang. Kalau dia udah tenang nanti masalah tidak efek pada dirinya, maka secara otomatis ya tubuhnya akan gemuk. Kalau memang gennya dia ada gen gemuk. Kenapa? Karena orang beriman itu innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika. Orang yang mengatakan dirinya innalladzina qalu rabbunallahu, Tuhanku adalah Allah, kemudian dia istiqomah. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Nanti malaikat akan turun kepada orang tersebut apa? Membisikkan, jangan takut, jangan khawatir. Dan kamu nanti akan dimasukkan di surga. Apapun yang kau minta akan Allah penuhi. Kita nanti akan jadi raja di raja Bapak Ibu kalau udah di surga. Nah, sekarang hanya nunggu. Selama nunggu itu kita nyantai aja. Yang penting kita istiqomah. Ini namanya orang gemuk karena ukhrawi. Jadi tidak ngefek dia. Beban hidup tidak ngefek. Tenang aja dia. Kalau memang faktor gennya memang ada turunan gemuk, kemudian dia tenang, tidak takut dan sebagainya, jadilah gemuk. Makan sedikit jadi daging. Tapi ada juga orang dibalik, makannya Masya Allah. Saya punya teman kerja wanita tuh, kalau makan Masya Allah 2 porsi laki-laki kurang, tapi kurus tetap. Sampai teman-teman tuh heran, kemana makanannya itu. Tapi istri saya makan 2 sendok itu udah tiap bulan nimbang, kemudian nambah berat badannya. Kenapa? Ya karena memang faktor gen tubuhnya gitu. Nah, ini maksudnya faktor ukhrawi. Nah, orang kalau gemuk semacam itu kayak Rasulullah, nanti Rasulullah itu gemuk di ujung kehidupan beliau itu. Kenapa? Karena mendekati dekat sama Allah, tambah senang beliau, sehingga tubuhnya bertambah dagingnya. Nanti insya Allah ada. Maka kegemukan semacam itu tidak dibenci, itu biasa aja, mubah. Tapi jika buncit, jika gemuk karena rakus dunia, lalai akhirat, nah ini yang tercela, ini yang makruh. Kalau orang gemuk karena rakus, makan terus, tidak peduli ibadah, tidak, yang penting makan enak. Kalau orang semacam ini lalai akhirat, hidupnya hanya dipakai untuk makan, maka tercela kalau dia sampai gemuk. Bapak Ibu, ada hadis yang mencela orang gemuk karena banyak makan. Nah ini diperhatikan. Ada celaan dari Rasulullah terhadap orang yang gemuk. Kenapa dia dicela? Karena penyebab kegemukannya adalah karena banyak makan. Dari Imran bin Husain radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Khairukum qarni," sebaik-baik masa adalah masaku, kata Rasulullah. Berarti kapan? Masanya sahabat. Summal ladina yalunahum, kemudian setelah sahabat yaitu masa tabi'in. Kemudian summal ladina yalunahum, diulang 2 kali, berarti masa tabi'in. Jadi masa terbaik yang dipuji oleh Rasulullah persis mengikuti ajaran Al-Quran hadis adalah masa sahabat ketika Nabi masih ada. Kemudian masa tabi'in pengikut sahabat dan pengikut dan tabi'in. Ini 300 tahun. Ini dikenal dengan masa salaf. Salaf itu yang terdahulu. Lawannya kholaf. Kholaf itu modern. Jadi masa terbaik kata Rasulullah adalah masa sahabat, masa tabi'in dan tabi'in, yaitu 300 pertama tahun Hijriah. Setelah itu udah tidak dipuji sama Rasulullah. Itu namanya salaf. Salaf itu generasi yang dahulu, yang solehah itu 300 tahun dipuji sama Nabi. Nah, setelah itu akan datang inna ba'dakum qauman yakhununa wala yu'tamanuna.
Nanti setelah 300 tahun, 3 generasi itu akan ada kaum yang suka berkhianat dan tidak bisa dipercaya. Mereka bersaksi sebelum diminta kesaksiannya. Kita lihat di pasar-pasar itu nggak diminta sumpah. Wallahi mas, ini sudah ditawar tadi sama sebelum sampean 1 juta. Lah kok sampean tawar 900, kan rugi saya. Nggak ada yang minta bersumpah, dia sumpah. Kenapa? Dia udah nggak yakin. Padahal sumpah itu bahaya kalau tidak sesuai dengan faktanya. Itu muncul generasi macam itu. Mereka bernazar tapi tidak melaksanakannya. Ciri keburukan generasi setelah itu tadi ya. Kemudian nampak pada mereka kegemukan. Nah ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Secara redaksi, secara sanad tidak bisa dipermasalahkan. Jadi orang gemuk dicela sama Rasulullah secara umum. Maka kita urai nanti gemuk yang model apa. Tema kita adalah kegemukan. Di hadis ini riwayat Bukhari Muslim, Nabi mencela orang yang gemuk. Nah, kita sekarang lihat sarah hadisnya. Memahami hadis itu tidak boleh sembarangan, harus pakai sarah. Kalau ayat itu pakai tafsir gitu ya. Ketika menyebutkan hadis di atas, Al-Qurtubi, pakar tafsir ini ya, sekaligus dia juga ahli hadis ya, menyatakan wahada gamun wasababun dalika anna samana al-muqtasiba innama wa min kasratil akli. Hadis ini adalah celaan bagi orang yang gemuk. Kenapa dicela? Karena gemuk bukan bawaan, tapi karena gemuk penyebabnya banyak makan, banyak minum, santai, berfoya-foya, selalu tenang, dan terlalu mengikuti hawa nafsu. Ini yang dimaksud gemuk yang dicela sama Rasulullah. Gemuk karena banyak makan, banyak minum, tidak mau mikiri akhirat, tidak mau mikir urusan dunia. Kemudian dia foya-foya, ngikuti hawa nafsu. Ada orang, ada. Saya paham, ada orang yang tidak mau kerja, istrinya yang kerja. Dia hanya makan, lihat TV, nyantai aja, gemuk akhirnya. Nah, orang semacam ini yang dibenci sama Allah. Kenapa? Dia tidak bermanfaat. Nanti gemuk pun kalau bermanfaat tidak akan dicela sama Allah, sama Rasulullah. Ia adalah hamba bagi dirinya sendiri. Li'annahu abdu nafsihi. Nah ini hamba dari dirinya, bukan hamba bagi Tuhannya. Kenapa dibenci sama Rasulullah? Karena dia ada menjadi budak dirinya, bukan budaknya Allah. Sekarang tanggal 4 Agustus kemerdekaan. Kemarin saya di Talkandang Al-Ikhlas nyampaikan materi tentang kemerdekaan. Orang merdeka Bapak Ibu ketika dia menghamba pada Allah. Kalau dia sholat, dia merdeka. Kalau dia baca Quran, dia merdeka. Tapi ketika adzan dikumandangkan, dia tetap tidur, maka dia menjadi budaknya selimut, menjadi budaknya kasur. Orang kalau diatur selain aturan Allah, dia adalah terjajah. Kita mau ke masjid, istri kita tidak usah mas, berarti kita dijajah oleh istri kita. Dengan mau ke masjid, iman, jualannya, tokonya sedang rame-ramenya, maka jenengan adalah budaknya toko, budaknya harta, dan diteruskan begini. Nah, orang yang diperbudak oleh dirinya, makan terus, pengen apal turun, pengen sate, makan sate, pengen gulai, cari gulai terus, maka dia menjadi hambanya dirinya. Ini yang dibenci sama Allah dan Rasulullah. Wa man kana hadza halu waqa'a la mahalata fil haram. Maka gemuk semacam ini dan model hidup semacam ini yang ngikuti hawa nafsunya, inilah yang dibenci oleh Allah, statusnya bisa menjadi haram. Jadi gemuk gara-gara nuruti hawa nafsunya, makan terus, minum terus, tidak mau mikiri akhirat, tidak mau mikir urusan dunia, maka dia kalau sampai gemuk, gemuknya dibenci sama Allah. Imam Qurtubi juga menegaskan, tradisi banyak makan, hobi kuliner adalah kebiasaan orang kafir. Minggu kemarin Bapak Ibu sudah saya sampaikan, konsep makan orang Islam itu memenuhi kebutuhan, bukan memenuhi keinginan. Beda dengan orang kafir. Orang kafir makan itu ngikuti keinginan. Apa bedanya? Kalau ngikuti kebutuhan, 1 piring cukup.
Kita puasa, tadi disiapkan sama jamaah bubur sama kue satu, udah cukup karena kebutuhan. Tapi kalau saya ngikuti keinginan, kurang, masih banyak makanan itu. Nah bedanya kalau kita umat Islam itu kebutuhan yang dipikir. Kalau orang kafir itu keinginan, makan cukup di warteg itu kalau kebutuhan. Tapi orang kalau ngikuti keinginan, wah gengsi, harus di restoran, harus di hotel. Itu namanya ngikuti keinginan. Jenengan lapar, cukup nasi sama ikan teri sama sambal, udah nikmat karena kebutuhan. Tapi kalau ngikuti keinginan, lo gengsi saat saya kaya, rekening saya banyak, ATM saya penuh, kok hanya makan nasi sama sambal, ya rugi saat. Nah itu namanya keinginan. Orang Islam sekali-kali boleh memenuhi keinginan, tapi asas dalam makan minum adalah kebutuhan. Sama dengan istri kita, anak-anak perempuan kita, pakai pakaian itu asasnya adalah nutup aurat, bukan modis, bukan ingin dipuji orang lain. Tutup auratnya dulu, kalau sudah silakan dimodis, tidak masalah. Jangan dibalik, beli pakaian yang modis dulu, perkara nanti kurang kainnya, tidak urusan. You can see, kamu bisa lihat saya. Itu konsepnya salah. Nah, Bapak Ibu, kata Imam Qurtubi, jadi tradisi makan, hobi kuliner adalah hobinya orang kafir. Wa qaddamallahu ta'ala al-kufar bi kasratil akli faqala walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Masya Allah. Kita terjemah ya. Allah mencela orang kafir karena banyak makan. Jadi dicela sama Allah. Allah berfirman, orang kafir bersenang-senang di dunia dan mereka makan seperti makannya binatang. Jangan tahu kambing apa kerjanya? Iya makan terus. Nanti kenyang, duduk tidur. Nanti sadar makan terus begitu. Hidup kita Bapak Ibu terlalu hina kalau hanya untuk makan. Nanti kenyang tidur, bangun makan lagi terus. Ya Allah, tidak punya misi kita. Itu kehidupan yang dicela sama Allah. Muhammad ayat 12. Karena itu apabila ada orang mukmin yang meniru tradisi mereka, menikmati segala kenikmatan dunia setiap saat, lantas di mana hakikat imannya, di mana pelaksanaan Islam pada dirinya? Kita ini kan iman itu percaya akan ada kehidupan akhirat, akan dihisab, akan disiksa kalau berbuat dosa, akan dikasih pahala kalau berbuat kebaikan. Gimana iman kita kalau hanya kita makan terus, minum terus, hidupnya hanya dipakai untuk makan, minum terus? Alhamdulillah. Kita ini terhormat Bapak Ibu, dihadirkan Allah ke dunia ini dalam rangka apa? Untuk menyembah, menyiapkan bekal sehingga nanti bisa masuk surga. Makan itu otomatis, nanti kita lapar ya makan, itu naluri itu. Kebutuhan pokok malah makan tuh. Barang siapa yang banyak makan dan minum, maka ia akan semakin rakus dan tamak, bertambah malas dan banyak tidur di malam hari. Siang harinya dipakai untuk makan dan minum, malamnya dipakai tidur. Ya kayak kambing sudah. Makanya tadi bahasanya Allah kayak kambing. Siang makan, minum, memuaskan hawa nafsunya, kebutuhan fisiknya, malam tidur sudah. Orang semacam ini, mohon maaf, sebenarnya sudah menjadi bangkai dia. Sebelum dia dikubur, udah mati dia. Hatinya udah tidak berfungsi. Jadi naudzubillah. Makanya orang gemuk gara-gara banyak makan, ngikuti hawa nafsu, itu yang dicela sama Rasulullah. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an, suatu ketika ada orang bersendawa. Sendawa itu Jawanya apa? Glegeen gitu nggih. Maduranya enggak tahu apa ya. Ada orang glegeen, ada orang sendawa di depan Rasulullah karena banyak makan. Maka Nabi kemudian menegur, "Kufa anna juzauka." Hei, jangan keras-keras kalau sendawa, Mas. Fa inna aktsarahum sam'an fi dunya. Karena orang yang paling sering kenyang di dunia, kata Rasulullah, atwaluhum ju'an yaumal qiyamah, dia akan paling lama kelaparan kehausan di akhirat. Jadi orang kalau di dunia sering kenyang, artinya tidak pernah berpuasa, nah, itu maksudnya. Maka nanti di akhirat dia akan lama sekali untuk merasakan kehausan. Ngapain? Hisab.
Jadi orang makan itu dihisab Bapak Ibu kalau sampai kenyang. Nah karena dia sering banyak makan, sering kenyang, ya hisabnya panjang. Beda dengan kita yang puasa, tidak ada hisab. Dari Senin ngapain? Puasa ya Allah. Selesai hisabnya makan. Paling nanti buka sama sahur. Sahurnya gimana? Tidak sampai kenyang. Ya Allah aman, tidak ada hisab. Bukanya tidak sampai kenyang, hanya roti satu sama bubur tadi. Ya Allah aman sudah. Nah, nanti habis bisa nambah lagi ya, kalau sampai kenyang ya hisab baru. Jadi ini maknanya hadis, orang kalau sering kenyang di dunia, jarang berpuasa, maka nanti di akhirat dia akan panjang merasakan kehausan, kelaparan. Kenapa? Harus berhadapan dengan Allah untuk dihisab. Itu maknanya. Makanya ketika ada orang terlalu kenyang kemudian sendawa, gelegen, maka ditegur sama Rasul. Ojo terlalu keras-keras. Maksudnya kalau sendawanya terlalu keras berarti makannya juga terlalu banyak kan. Terlalu kenyang itu kan mesti akan apa tuh ya, keluar angin tuh itu mengurangi apa perutnya itu ya. Bapak Ibu, Mula Al-Qari seorang ulama tapi ini ya mengatakan wa amma ma warata anallahu yubghitu samin famahmaluhu idza nasha'a an ghaflatin wa kasratin nikmatin. Riwayat yang menunjukkan bahwa Allah membenci orang gemuk dipahami jika gemuk ini terjadi karena kelalaian. Lalai gimana maksudnya? Lalai ngikuti aturan Allah. Hanya yang dipikir makan, kuliner, makan, kemana, sekarang di warung ini, besok kemana, sekarang menu ini, nanti menu apa. Masya Allah, ini namanya lalai. Inilah yang dicela sama Allah. Dipahami jika gemuk ini terjadi karena kelalaian, terlalu banyak menikmati kenikmatan lahir, sebagaimana yang ditunjukkan dalam riwayat tentang kebencian orang yang gendut. Jami'ul Wasail Syarah As-Samail jilid 1 halaman 34. Clear ya? Jadi gemuk yang dibenci kalau dia banyak makan, banyak minum, lalai tidak mau urusan ibadah, urusan dunia. Jadi hidupnya hanya dipakai makan, minum. Yang ada dalam pikirannya makan apa nanti. Kita tuh udah usah mikir makan apa, udah apa yang disiapkan istri kita, udah nikmat asalkan lapar gitu. Tapi kalau udah kenyang, ya senikmat apapun udah akan nikmat kita. Makanya konsep makan enak itu ketika lapar. Lauk paling nikmat itu ketika lapar. Nah, dari Abu Hurairah Rasulullah menceritakan salah satu model manusia yang disiksa di hadapan seluruh makhluk. Nanti ada orang yang disiksa di hadapan seluruh makhluk. Mengerikan sekali. Innahu la ya'ti ar-rajulu al-'azimu as-samin yaumal qiyamah. Di hari kiamat nanti Bapak Ibu akan didatangkan orang yang sangat besar dan gemuk. Jadi datang nanti. Kalau sapi besar didatangkan, wah, tapi kalau orang besar didatangkan, Masya Allah ini. Akan tetapi, nah ini, la yazinu indallahi janaha ba'udah. Tapi beratnya orang yang gemuk yang besar tadi itu tidak seberat sayap nyamuk. Artinya enteng sekali. Tubuhnya besar, gemuk sekali, tapi tidak bernilai, tidak berbobot di hadapan Allah. Bahkan dibandingkan seekor nyamuk dengan satu sayapnya itu tidak ada apa-apanya. Kemudian Allah berfirman, wa qala iqra'u fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wasna, dan kami tidak mengadakan suatu penilaian bagi amalan mereka pada hari kiamat. Jadi nanti Bapak Ibu, tubuh kita itu dihisab. Semakin gemuk, semakin berat, ya hisabnya ya semakin panjang. Kenapa? Semua yang Allah berikan pada kita itu ada hisabnya. Jenengan dikasih penglihatan sempurna sampai meninggal utuh, ya hisabnya panjang. Dibandingkan orang kasih penglihatan umur separuh Allah butakan, ya hisabnya pendek. Jangan pernah bangga dengan fasilitas yang pernah kita terima. Kenapa? Itu semua tidak gratisan Bapak Ibu, ada hisabnya. Kita lihat syarahnya. Ketika menyebutkan hadis di atas, An-Nawawi mengatakan la yazalu indallahi janaha ba'udha ay la ya'uddu lahu fil qadari wal manzilah. Timbangannya orang yang besar tadi kata Rasulullah kan tidak senilai dengan satu sayap nyamuk kan. Itu maksudnya apa? Di sisi Allah tidak ada nilai sama sekali. Artinya beratnya, nilainya tidak
timbangannya sama sekali. Artinya tidak ada nilainya. Di sini terdapat celaan bagi orang yang kondisi gemuk. Gemuk memang, tapi di hadapan Allah tidak bernilai sama sekali. Yang benar silakan jenengan gemuk, tapi pahalanya juga besar gitu loh. Tubuh kita Bapak Ibu sekali lagi akan dihisab. Ada sahabat namanya Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ini mohon maaf, Allah takdirkan fisiknya itu agak lain. Ketika beliau ngambil kayu arak agak naik gitu, kemudian gamisnya tersingkap. Sahabat yang di bawah melihat bedesnya Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud itu kecil gitu. Ketawa sahabat itu. Nabi tanya, ngapain kalian ketawa? Ya Rasul, bedesnya Abdullah bin Mas'ud kecil ya Rasul. Nabi kemudian bilang, bedes demi Allah yang jiwaku di tangan Allah, bedes yang sekecil itu kalau ditimbang dengan timbangan bukit Uhud, gunung Uhud, itu lebih berat daripada beratnya gunung Uhud. Kemudian Ibnu Mas'ud sempat agak down mentalnya karena diketawakan sama sahabat-sahabatnya ketika Nabi mengucapkan pernyataan bahwa bedes yang kecil itu kalau ditimbang itu lebih berat daripada gunung Uhud itu. Artinya apa? Tubuh boleh kecil, tapi amalnya luar biasa. Jadi jenengan sholat berdiri itu nanti bedes kita, kaki kita yang pakai menopang sholat itu nanti akan ada nilainya. Kenapa bedesnya Ibnu Mas'ud lebih berat daripada bukit atau gunung Uhud? Karena dialah yang membunuh musuh Allah Abu Jahal di perang Badar. Jadi tubuh boleh kecil, tapi harus menghasilkan pahala yang luar biasa. Allah tidak akan pernah menghisap dari fisik kita, tapi dipakai apa itu nanti akan dilihat. Saya pernah cerita, saya punya teman yang tangannya kotul. Dia sempat down, tapi saya kasih tahu, yang satu lengan sampan itu ada di surga. Kenapa? Karena belum pernah berbuat maksiat. Sampai 1 bulan baru dia sadar, baru dia mau ke saya. Akhirnya saya belajar bersama. Sekarang dari orang yang nakal, sekarang punya santri. Kenapa? Tangan kotor satu itu menguntungkan bagi dia di hadapan Allah. Kenapa? Yang jelas tangan yang satu ini sudah ada di surga. Kalau saya waktu itu ngomong, belum ada jaminan seujung kuku untuk bisa masuk surga. Tapi sampean sudah ada jaminan 1 lengan sudah ada di surga. Loh kok bisa? Karena nanti orang di surga itu lengkap, tidak ada yang cacat. Semuanya akan utuh, normal, sempurna. Itu artinya apa? Tubuh kita nanti akan dihisap sama Allah di hadapannya itu. Bapak Ibu, sekarang selesai tentang gemuk yang dibenci. Sekarang pindah kepada gemuk yang mubah. Boleh, tidak ada celaan. Yaitu gemuk yang bukan karena malas, bukan karena terlalu banyak makan. Juga dia tetap menjadi pahlawan bagi umat. Tubuhnya besar memang, tapi dia aktif berbuat kebaikan. Sodakohnya luar biasa, jamaahnya Masya Allah, tidak kalah dengan yang atletis bodinya. Dia tetap semangat dan berusaha melakukan aktivitas yang bermanfaat. Allah tidak melihat tubuh dia, yang Allah lihat adalah aktivitas dia. Berbeda yang pertama tadi, dia gemuk, hanya konsentrasi untuk mikiri kegemukannya dia tidak berpikir aktivitas yang bermanfaat, maka Allah benci. Sebagaimana yang dialami Nabi saat di akhir usia beliau, Aisyah meriwayatkan, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yutiru bi tis'i rakaat. Nabi itu kebiasaannya witir 9 rakaat. Jadi witirnya itu 9 rakaat. Tidak berhenti sama sekali, 1 salam. Kemudian setelah beliau mulai gemuk dan berdaging, beliau sholat 7 rakaat, 1 salam. Kemudian sholat 2 rakaat sambil duduk karena udah berat tubuh beliau. Jangan ya, hanya 2 rakaat saja duduk. 2 rakaat Nabi itu berjam-jam. Kenapa duduk? Karena tubuh beliau sudah membesar, dagingnya sudah agak bertambah. Kenapa? Karena mendekati akhir, beliau yakin akan ketemu Allah. Senang hati Rasulullah. Karena senang makan sedikit, jadi daging. Kita seyakin-yakinnya Nabi tidak mungkin makan sampai kenyang. Karena Nabi mengajari begitu. Tapi kenapa masih tubuh membesar?
dagingnya tambah? Ya karena dia senang. Makan sedikit karena senang jadi daging. Itu namanya dia gemuk gara-gara urusan akhirat. Dan itu tidak tercela. Sehingga beliau mengantisipasi yang 2 rakaat beliau sholat sambil duduk. Sholat sunnah Bapak Ibu itu dengan duduk boleh. Saya punya teman namanya orang dari jamaah tabligh. Itu kalau sholat malam, Masya Allah, itu 1 juz. Ya duduk tapi ada kursi khusus, keranjang kecil khusus ya. Ini pakai apa tak gitu Kak? Kalau sholat 1 juz, iya. Karena apa? Ya sunnah, boleh. Baca ayat Al-Quran Bapak Ibu dalam sholat itu pahalanya beda dengan jenengan baca di luar sholat. Baca Quran pakai wudhu itu beda pahalanya dengan baca Quran tanpa wudhu. Jadi ada klasifikasinya. Makanya sobat-sobat kita yang dari jamaah tabligh itu biasanya sholat sunnahnya, tahajudnya itu sambil duduk sambil ngatamkan Al-Quran. Kenapa? Sekali lagi sholat sunnah itu boleh sambil duduk. Meskipun mampu sehat boleh. Tapi sholat wajib tidak boleh dengan duduk kecuali sakit. Kalau sakit silakan. Nah, ini alasannya. Nabi pun gemuk gitu ya. Dari Hasan bin Ali, saya bertanya kepada pamannya Ibnu Abi Halah tentang ciri fisik Nabi. Beliau mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahman mufakhaman." Nabi itu badannya besar. Sama'il Al-Muhammadiyah Al-Turmudi jilid 1 34. Saya punya kitabnya. Sama'il Muhammadiyah. Itu hadis-hadis yang bercerita tentang bodinya Rasul, sifat-sifat Rasul. Jenengan kalau cinta sama Rasul, bulan depan itu bulan Maulid. Kok apal anak saya libur masalahnya pulang. Pondok itu sekarang kan model liburnya mulutan sama Ramadan. Jadi tanggal 1 saya suruh jemput di lampu merah ini. Makanya mulutan. Nah, jenengan biasanya kalau mulutan kan yang dibahas kan Rasulullah. Jenengan kalau cinta Rasul paling enggak wajib punya kitab hadis Sama'il Muhammadiyah. Tipis kitabnya, paling enggak sampai 150. Kalau Muhammad terjemah agak besar ini. Nah di situ dimunculkan Nabi itu badannya besar. Sebagian ulama mengatakan fahman mufakhoman itu diartikan gemuk. Clear kan? Nabi itu gemuk. Di akhir-akhir kehidupan beliau ada hadis juga Nabi itu biasa lari sama istrinya sama Sayyidah Aisyah. Nabi pasti menang. Nah tapi ketika tubuh Nabi mulai besar, kalah Rasulullah urusan lari. Kenapa? Aisyah masih langsing. Nabi sudah agak gemuk. Ini hadisnya. Ada orang soleh yang gemuk karena kondisi psikisnya yang sangat gembira dengan nikmat Islam. Kita dapat Islam itu Masya Allah. Nikmat paling mahal itu adalah iman kita Islam Bapak Ibu. Bukan dunia seisinya. Saking besarnya nikmat iman Islam ini sehingga tidak bisa diwariskan. Umpama iman saya bisa saya wariskan, saya akan cari uang sebanyak-banyaknya untuk membeli iman saya wariskan kepada anak-anak saya. Itu tidak bisa Bapak Ibu. Ada anaknya kiai yang mursal, yang rusak. Ya ada. Jangan karena anaknya kiai, anaknya Nabi ada yang rusak. Kenapa? Iman tidak bisa diwariskan. Iman itu Bapak Ibu nikmat yang luar biasa. Ketika kita punya iman, kita seharusnya senang gitu loh. Kenapa? Jaminannya surga. Ada orang beriman kok sedih terus bawaannya. Ini enggak match, ini enggak nyambung. Bulan depan mau dikirim ke Amerika untuk menikmati liburan, hidup yang mewah, minta apa diturun. Kok enggak senang gitu loh. Lalu kita nanti akan dikirim sama Allah masuk ke surga. Senang, karena senang, tenang, gemuk dia. Tidak mungkin perut buncit dan kegemukan seperti ini dicela karena penyebabnya adalah urusan akhirat dan termasuk perkara yang di luar kuasanya. Nabi tidak ingin gemuk, tapi Allah takdirkan gemuk. Kenapa? Karena tenang, senang hidup beliau. Ya sudah, tidak akan ada hisapnya. Kenapa? Karena di luar kemampuan yang bersangkutan urusan gemuk. Nah kita lihat sekarang Rasul gemuk. Sekarang sahabat pun Ali bin Abi Thalib Bapak Ibu adalah seorang sahabat Nabi yang dikenal, mohon maaf, berperut buncit. Tidak negatif loh ya. Ali itu mohon maaf, perutnya buncit. Padahal beliau dikenal orang yang soleh, zuhud, ahli ibadah, ahli surga.
10 sahabat yang dijamin masuk surga, salah satunya adalah Ali. Beliau, mohon maaf, perutnya besar, gemuk, buncit. Antum ngawur, Ustaz? Tidak, ada dalilnya. Mana? Ibnu Abdul Bar dalam Al-Isti'ab fi Ma'rifatil Ashab jilid 3 halaman 1123. Jangan bayangkan kitabnya itu, halamannya itu sampai ribuan. Tidak main-main, tidak kaleng-kaleng kitabnya. Wahbul Batni, Ali itu mohon maaf perutnya besar. Kalau bahasa kita perutnya buncit. Dia penduduk surga, dia menantu Rasulullah, dia gudangnya ilmu Bapak Ibu. Jadi jangan khawatir dengan gemuk, yang penting masih bermanfaat, masih semangat berusaha untuk menjalankan kebaikan. Bukan gemuk gara-gara nuruti hawa nafsunya, maka terus kerjaannya makan, minum, itu yang bahaya. Tidak mungkin Bapak Ibu memahami perut buncit Ali kecuali dengan faktor genetik atau kegembiraan karena sebab-sebab ukhrawi. Tidak mungkinlah sekelas Ali itu makannya itu kenyang terus, tidak mungkin. Dia lebih ngerti daripada kita, tapi tetap Allah takdirkan. Nah, bukan hanya Ali saja yang diketahui perutnya buncit. Lelaki soleh lain yang diriwayatkan berperut buncit adalah putra sahabat besar yang bernama At-Tufail. Beliau, Tufail ini, bapaknya sahabat, tapi dia sudah masuk tabi'in. Tufail ini tabi'in besar yang dijuluki oleh Ibnu Umar dengan panggilan Abu Batnun, perut besar. Bayangkan, sahabat menjuluki tabi'in, perut besar. Ibnu Umar berkata, ya Aba Batnin wa kana Tufail dha batnin innama naqdu min ajli salam nusallimu ala man lakina. Wahai Abu Batn, wahai bapaknya perut. Karena apa? Karena perutnya besar. Yang ngomong bukan orang sembarangan, tapi Ibnu Umar. Ibnu Umar ini terkenal sangat dekat dengan sunnah Rasulullah. Wahai Tufail, wahai bapaknya perut, kita ini pergi ke pasar hanya untuk mengucapkan salam. Kita mengucapkan salam pada orang yang kita temui. Jadi orang dulu itu ke pasar bukan untuk cari untung, bukan untuk kerja, tapi apa? Cari penghasilan akhirat berupa pahala. Karena di pasaran banyak orang, dia berdiri, ada orang lewat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dijawab waalaikumsalam, pahala ya terus. Orang dulu tuh yang ke pasar tidak hanya jual beli, dia ingin memborong pahala karena paham yang dikejar itu pahala. Nah ini yang diajak siapa? Yang diajak adalah Tufail, yang ngajak siapa? Ibnu Umar, sahabat dan tabi'in pergi ke pasar. Bapak Ibu, bukan urusan bisnis, bukan urusan dagang, tapi urusan hanya untuk mengucapkan salam. Karena orang dulu urusan akhirat yang dipikir. Coba sekarang ada orang pergi ke pasar hanya salam aja, hilangi stres, tidak ada kerjaan gitu ya. Siapa itu Pak? Orang stres, tidak ada kerjaan, ya hanya di pasar hanya salam aja. Padahal itu urusan akhirat. Itu lebih menjanjikan Bapak Ibu. Daripada dengan untung satu hari berangkat ke pasar dapat 5 juta, itu bisa habis. Tapi salam dijawab, kemudian Allah catat sebagai pahala, itu kekal. Itu maknanya pahala itu bisa mengekalkan. Bapak Ibu, Ibnu Alan juga menyebutkan bahwa perut buncit atau file itu sebagai deskripsi khariqul insan saja. Maksudnya apa? Itu bukan karena kelalaian profil, tapi itu karena gen, karena faktor. Maka boleh, itu bukan aib. Kenapa? Sama dengan kita bilang orang pendek, orang hidungnya pesek, itu ndak aib itu. Kenapa? Kalau kita ngomong menghina, itu baru pelanggaran. Ndak boleh menghina ciptaan Allah. Allah tidak akan melihat hidung pesek, perut buncit, kemudian pendek, cebol. Tidak. Yang Allah lihat adalah amal kebaikan kita. Tapi kita tidak boleh menghina. Nah, tadi Ibnu Umar kok bilang wahai bapaknya perut, itu dalam rangka apa? Mulatofah. Mulatofah itu gurau. Kalau yang diajak gurau tidak sakit hati, tidak biasa, itu halal. Ya harus akrab dulu. Nanti melihat orang gemuk langsung, si gendut, dia marah, wah dosa jenengan. Tapi kalau udah akrab, udah biasa dipanggil gendut, kita panggil gendut, dia tidak marah, itu namanya mulatofah, boleh, halal. Nah, karena udah mau adzan.
Faqala ya Abu Batnin fihi jawaz dzikri ba'dil khalqil insan. Ini ucapan Ibnu Umar, wahai Abu Batun, wahai bapaknya perut, di dalamnya terkandung hukum bolehnya menyebut sebagian bentuk fisik manusia dalam bentuk mulatofa. Ada teman saya hidungnya pesek, dipanggil pesek, dia tidak marah, boleh, tidak haram. Tapi kalau dia marah, tidak boleh, kita dosa. Jadi lihat dulu, kalau kita panggil pendek dia tidak apa-apa, ya sudah tidak masalah. Itu namanya mulatofa. Ada juga sahabat lain yang diriwayatkan bertubuh gemuk dan besar. Di antaranya Abdullah bin Amr, putra Amr bin As, Ibnu Umar yang kita bahas tadi, Ibnu Abbas, dan Saudah istri Rasulullah. Itu juga tubuhnya besar, perutnya juga besar semua. Khusus Ibnu Abbas, Bapak Ibu, Ibnu Katsir, ahli tafsir itu menyebut saking besarnya tubuh Ibnu Abbas, kalau beliau duduk itu butuh 2 tempat duduknya orang laki-laki. Kalau ini 1. Kalau Ibnu Abbas mau duduk di sini tidak muat, maka butuh 2 kursi. Saking besarnya. Yang ngomong siapa? Ibnu Katsir, ahli tafsir. Jadi tidak ngawur. Artinya apa? Ya boleh, wong itu sudah ciptaan Allah, bukan karena kelalaian. Siapa berani ngocak bilang kalau Ibnu Abbas itu lalai banyak makan? Tidak ada yang berani. Dia orang yang alim, sahabat besar. Bapak Ibu, sekarang tabiin. Nabi gemuk, sahabat banyak yang gemuk. Tabiin. Yang gemuk siapa? Waki. Waki ini gurunya Imam Syafi'i. Saking besarnya sampai dia menjadi guru. Ini kita baca terjemah ya. Sa'id bin Mansur berkata, Waki datang ke Mekah dan beliau bertubuh gemuk. Fudail bin Iyad berkata kepadanya, apa ini kok gemuk? Kamu kok gemuk? Kamu ini kan rahibnya Irak. Maksudnya tuh orang alimnya, orang solehnya, kiainya, panutannya orang Irak. Kok gemuk kamu? Waki, gurunya Imam Syafi'i menjawab, aku gemuk gini karena kegembiraanku dengan Islam. Kalau orang itu udah nyatu dengan Allah, Bapak Ibu, hidupnya tuh tenang, nyantai, dia dapat kabar, dia akan dimasukkan surga. Maka tenang, gara-gara tenang makan sedikit bisa gemuk. Itu maksudnya gemuk gara-gara faktor akhirat. Karena jawaban begitu dari Waki, maka Fudail yang tanya tadi diam, tidak bisa jawab. Waki itu orang alim, gurunya Imam Syafi'i. Nah, sebagai terakhir, sekarang banyak juga ulama-ulama tabiin di bawahnya juga yang gemuk. Hasan Al-Basri, luar biasa beliau ilmunya. Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad Humaid, kemudian Muhammad bin Abdul Aziz Az-Zuhri, Qadhi Madyan, kemudian Sa'lab, Abu Abbas, Ahmad bin Yahya, Pakar Nahwu aliran Kufah, dan lain-lain. Bahkan, mohon maaf, jenengan kalau pernah lihat videonya Imam Sudes, Qori Mekah, itu juga tubuhnya besar. Jenengan berani ngatakan Sudes itu terlalu banyak makan? Tak mungkin. Kenapa? Ya mungkin beliau kurang gerak saja. Kenapa? Hafalan, murojaah, imami, udah kurang gerak, tidak sempat jogging, tidak sempat sepedahan, kan gitu. Lama dulu kan begitu. Kalau sekarang kita ini Masya Allah gitu. Nah Bapak Ibu, sebagai penutup, Imam Syafi'i mencela orang gemuk. Kenapa? Karena orang gemuk biasanya itu dia tidak mau berpikir berat, dia hanya mikirkan kenikmatan dunia saja. Kalau itu yang terjadi, nah ini alasannya. Orang yang gemuk itu karena akalnya tidak dipakai. Orang kalau berakal, ia pasti akan sibuk memikirkan urusan akhirat atau urusan dunia. Kalau dia tidak pernah berpikir urusan akhirat maupun urusan dunia, dia nanti akan menjadi gemuk. Kalau udah begitu, di mana bedanya dengan hewan? Dia hanya mikirin makan, minum, tidur, istirahat, sama dengan kambing, dengan sapi. Itulah yang dibenci. Sehingga sekali lagi, kalau kita gemuk tapi tetap semangat ibadah, semangat bermanfaat untuk orang lain, maka tetap akan Allah nilai sebagai kebaikan. Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa kita ambil kesimpulan. Ternyata gemuk itu tidak semua dibenci sama agama, tapi ada poin-poin tertentu. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat. Wa akhiran subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.